Salam sejahtera terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali saudara dalam Miliki Yesus, Miliki Segalanya. Dan Anda bersama saya, Jamie Junius Ban. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan penuh kemuliaan Tuhan, dan tentunya sukacita abadi dari Allah selalu ada dalam hati kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit membagi firman Tuhan dan juga berkat bagi kita, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah berhutang apa-apa pada Kristus ketika kita percaya kepadanya atas penebusan yang Ia lakukan di atas kayu salib untuk segala dosa-dosa kita. Jika itu ada, maka kita sebagai manusia yang punya moral, punya kerendahan hati, hanya merasa, sekali lagi, hanya merasa masih memiliki utang kepada Yesus ketika Ia telah menebus kita di atas kayu salib. Nah, bagaimana demikian? Jangan berprasangka buruk dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama melihat hal ini dengan detail. Jika Yesus menghapus hutang dosa kita kepada Bapa, maka janganlah kita merasa bahwa kita masih berhutang sama Yesus. Artinya sama saja kalau hutangnya masih ada, hanya pindah kepada lain pihak. Misalnya kita berdosa kepada Bapa, kemudian Yesus menghapus dosa kita, itu artinya kita sudah benar-benar tidak memiliki hutang apa-apa. Bahkan dosa sekalipun kita sudah tidak memiliki hutang apa-apa. Tetapi kalau Yesus membayar seperti dana talang, kemudian Dia membayar dosa kita, maka dosa kita masih tetap ada, hanya berpindah tangan dari Bapa kepada Yesus. Artinya secara perhitungan demikian, maka Anda boleh merasa bahwa Anda masih berhutang kepada Yesus. Tetapi hal ini tidak demikian. Ketika Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, Ia berkata sudah selesai, maka dengan demikian Anda tidak memiliki hutang apapun, ya. Hutang apapun, baik kepada Allah, baik kepada Yesus. Itu yang benar, ya Bapak Ibu Saudara. Namun ketika Yesus sebagai kita menggantikan kita menanggung semua hutang kita sampai lunas, maka kita harus mengerti dan sadar bahwa kita sesungguhnya tidak berhutang apa-apa. Nah, jangan berhenti sampai di sini dulu. Kita terus melihat hal ini, ya. Nah, jika Yesus melakukan itu seperti seorang bapak, ya, misalnya Anda seorang bapak atau ibu yang mau mengorbankan atau berkorban kepada anaknya, maka kemudian anak itu tidak lagi akan menyicil hutang sama bapak atau ibunya karena sudah ditalangi terlebih dahulu. Ya, namun anaknya hanya melakukan tindakan dia hanya berterima kasih kepada bapaknya, ia berjanji tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya, termasuk tidak berhutang apapun, ya. Dalam hal ini kita berbicara tentang dosa, dan ia berjanji setia mencintai dan mengabdi kepada bapak atau ibunya sampai selama-lamanya, apalagi kepada Tuhan. Tetapi jika anak itu kemudian merasa akhirnya sudah mampu bangkit suatu saat, misalnya dari keterpurukan, atau misalnya tadi dia berhutang kepada seseorang kemudian tidak sanggup membayar, dan bapaknya kemudian membayar semua hutang-hutangnya, anak ini sekali lagi seperti kita merasa memiliki hutang kepada bapaknya. Kemudian anak ini ketika dia sudah mampu, dia datang kepada bapaknya dan dia berkata, "Papa, saya punya uang sedikit, ya. Udah cukup mampu, saya mau ganti. Papa punya uang yang dulu Papa pernah bayar hutang saya kepada orang lain." Nah, jika Anda sebagai seorang bapak atau ibu, Anda mau menerima uang anak Anda? Tentu jika Anda bapak dan ibu yang baik, pasti Anda akan berkata, "Aduh nak, itu kan udah tanggung jawab Papa. Utang kamu, utang Papa juga. Papa tulus melakukan semua itu karena Papa sayang sama kamu. Ya, Papa dan Mama sayang sama kamu. Papa dan Mama tidak mau kamu terjerat utang, kemudian didatangi debt collector, dipukul, diintimidasi sehingga kamu hidupnya terganggu. Tapi kalau Papa dan Mama melakukan hal ini, itu karena Papa dan Mama sayang sama kamu dan mau menyelamatkan kamu. Itu semua udah ikhlas dan tulus Papa lakukan itu karena Papa punya tanggung jawab kepada kamu, dan Papa dan Mama melakukan itu supaya kamu bebas dari hutang dan masa depanmu tidak akan terganggu, tidur-tidur malammu tidak akan terganggu, sehingga kamu bisa melakukan sesuatu aktivitas yang baik." Tetapi kalau misalnya kamu sekarang punya uang, sudah merasa mampu, maka inilah yang kamu harus perbuat. Karena Papa sayang sama kamu tolonglah orang lain yang punya pengalaman buruk seperti pada saat kamu mengalaminya. Mungkin mereka yang berhutang tidak bisa tidur hari ini karena mereka dikejar-kejar debt collector. Kamu bantu, kamu pinjamin mereka uang atau kamu bayar hutangnya mereka sama sekali, sehingga mereka juga bisa melihat pengharapan
pada saat sama seperti kamu melihat pengharapan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini maksud saya dari awal bahwa sesungguhnya kita tidak pernah memiliki hutang apa-apa lagi baik kepada Bapa dan kepada Yesus, ketika Dia, Yesus, sebagai Bapa kita yang baik, bertanggung jawab kepada kita, telah membayar lunas apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita di atas kayu salib dengan menyerahkan tuburan darahnya. Hari ini kita tidak menerima penanggungan hutang. Kita berhutang kepada Bapa dan kemudian Yesus membayar hutang kita, kemudian hutang itu beralih, hutang kita bukan kepada Bapa lagi tapi kepada Yesus. Tidak, hutang itu udah lunas. Tetapi jika kita merasa berhutang, maka berhutang bukan tentang dosa-dosa lagi, tapi berhutang adalah apa? Iya ya, sebagai seorang anak yang disayang oleh bapaknya, yang begitu luar biasa bapaknya bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Kewajiban kita adalah bukan untuk supaya nanti berusaha membayar hutang-hutang kita yang sudah dibayar, karena hutang itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita membayar dengan apa? Menolong orang lain. Ya, kalau kita mau bayar, kita menolong orang lain. Hutang kita kepada Bapa sudah tidak ada. Yang kita lakukan adalah kita menghormati Dia, mengasihi Dia, janji tidak berbuat dosa lagi, dan janji mau menolong orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Inilah sesungguhnya yang akan terjadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen hari-hari ini mau mencoba membalas kasih Tuhan. Walaupun dia tidak bisa, tetapi dia berusaha melakukan seolah-olah dia sudah nanti mampu. Dia bilang, Tuhan, di dalam pelayanan saya sudah bangun gereja, saya sudah tolong orang lain, dan saya sudah bantu banyak orang miskin. Tetapi kenapa kenyataan ini terjadi pada diri saya? Itu karena kita tidak pernah mengerti bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang yang sudah ditebus untuk menolong orang lain. Karena Tuhan sayang sama kita, Dia melakukan itu, dan sebagai Bapa Ia bertanggung jawab kepada kita, maka kita juga bertanggung jawab kepada orang lain. Kepada siapa Bapa ingin kita pergi untuk menyelamatkan orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ayatnya dalam Roma 3, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus, maka kita hubungkan dengan ayat 10 Matius 10 ayat 7 disebutkan bahwa pergilah dan beritahkanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, ini sesungguhnya harus kita miliki dan sadari bahwa kita sesungguhnya hutang dosa kita sudah lunas di atas kayu salib, dibayar oleh Kristus, dan Dia sebagai Bapa bertanggung jawab atas itu karena Dia tahu bahwa kita anak-anaknya tidak sanggup untuk membayar hutang dosa kita. Nah, sampai kapanpun tidak akan pernah sanggup. Tetapi kalau kita dianggap sudah mandiri, sudah bisa memperbaiki diri kita sendiri, dan kita sudah mapan tentunya dalam iman, dalam segala hal, saatnya saudara untuk kita menolong orang lain seperti pada saat Bapa menolong kita. Dan itulah cara kita membalas apa yang sudah Bapa kerjakan bagi kita, bukan untuk mencoba membayar hutang-hutang kita seolah-olah kita akan menghina Bapa. Yang Anda lakukan seperti itu kepada Bapamu, tentunya kalau dia Bapa yang baik, dia akan sedih. Mungkin dia akan berkata, kamu menghina saya nak, saya melakukan ini tulus. Sekarang saya sudah membesarkan kamu, kamu sudah kaya sekarang. Tiba-tiba kami datang dan kamu melemparkan uang itu depan Papa. Papa, ini duit Papa yang dulu Papa pernah pakai untuk bayar hutang saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat, jangan sampai suatu saat ini dianggap jahat oleh Tuhan. Nah, apa yang kita harus lakukan sekarang adalah seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita hanya mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan bukti bahwa kita menyayangi Yesus adalah kita menolong orang lain yang mengalami kesusahan, supaya setiap orang di dunia ini merasakan hal yang sama, bahwa bukti cinta kasih Yesus itu nyata dan menular hingga beribu-ribu orang diselamatkan oleh apa yang kita katakan merasa berhutang tadi. Boleh kita merasa berhutang sebagai adat ketimuran atau manusia yang merasa memiliki humanity ya, kerendahan hati. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa berhutang itu artinya kita masih memiliki dosa. Tidak, berhutang artinya dosa kita sudah diampuni. Tetapi kita mau berterima kasih dengan cara menolong orang lain. Terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih itu kita buktikan bahwa kita mau menolong orang lain juga. Nah, sampai sini Bapak Ibu Saudara, saya harap Anda mengerti seperti bagaimana hal ini juga Tuhan memberikan pengertian kepada saya, dan saya kagum oleh pengajaran ini. Saya berharap buat saat ini Bapak Ibu Saudara memahami hal ini. Bapak Saudara tidak lagi membawa pandangan buruk bahwa dosa itu masih ada. Dosa itu sudah dihapus ketika Anda percaya kepada Tuhan. Tapi cara berterima kasih dan cara merasa sekali lagi, bukan ada, hanya merasa
masih berhutang itu adalah bahwa bukan karena masih ada dosa, tidak, karena masih ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan sebagai orang-orang yang sudah disayang oleh Tuhan. Haleluya. Dan tetap percaya bahwa pada saat kita miliki Yesus, kita pasti miliki segala-galanya. Saya Jamie Juniuspa, miliki Yesus, miliki segalanya.